Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian di dalam program Cafe Metanoia, yaitu inspirasi hidup yang saya alami sendiri, yang ingin saya bagikan bagi saudara supaya menjadi berkat bagi kita semua. Pada Sabtu pagi, 3 hari menjelang Natal, ketika membaca surat kabar, saya kaget membaca iklan perayaan Natal di sebuah gereja lokal. Di salah satu sudut iklan perayaan Natal yang diadakan di sebuah hotel itu bertulis dengan huruf kapital, "Hadirilah, ada door prize 6 unit TV." Lalu di iklan perayaan Natal gereja lain, di situ tertulis berhadiah langsung bagi 50 pengunjung pertama. Rupanya sekarang sudah terjadi pergeseran tema Natal, yang tadinya mungkin Yesus datang membawa damai, kesukaan bagi dunia, juru selamatku lahir, Yesus datang untuk memulihkan umatnya, dan lain-lain. Sekarang kata yang ditonjolkan adalah berhadiah langsung, ada door prize, ada saja Natal masa kini. Minggu pagi, 2 hari menjelang Natal, saya pergi ke gereja. Di jalan terjadi sebuah kemacetan. Rupanya jemaat sebuah gereja sedang merayakan Natal di trotoar alias di pinggir jalan depan gerejanya. Mereka duduk beralaskan koran, sedangkan pintu masuk gereja dijaga aparat kepolisian. Rupanya konflik antara jemaat gereja itu belum selesai juga sampai di perayaan Natal. Sedih saya melihatnya, tapi saya tidak bisa bantu apa-apa. Minggu siang, 2 hari menjelang Natal, saya bertemu dengan seorang pendeta yang bertugas di Kanwil. Beliau baru saja menghadiri kebaktian perdana di salah satu hotel terkenal di mana ada gereja yang berpusat di kota lain membuka cabang di kota kami. Saya kaget ketika dikatakan jemaat yang hadir 600 orang. Banyak juga untuk sebuah gereja cabang baru. Tapi pendeta itu berkata bahwa jemaat itu sebenarnya jemaat gereja lain yang direkrut dan diiming-iming jabatan sehingga mereka berbondong-bondong pindah kandang. Waduh, hari Minggu yang menyedihkan buat saya. Senin pagi, 1 hari menjelang Natal, saya sedang kebingungan mencari alamat sebuah gereja karena mau mengirimkan pesanan kalender. Sebenarnya saya agak malas karena kok gereja ada yang pesan kalender cuma 25 buah saja. Kemudian di jalan saya telepon untuk menanyakan lokasi gerejanya. Pendetanya menjelaskan lokasinya sampai berkata, kalau bisa kalendernya jangan diantar sekarang, dananya belum ada. Tapi saya pikir kagok sudah dekat lokasinya. Namun dalam hati saya menggerutu, kok dana segitu aja nggak ada. Saya lalu makin kesal ketika jalan masuk ke gereja itu tidak bisa masuk mobil. Jadi saya berjalan kaki sambil bawa kalender itu. Saya makin kesal pada waktu itu. Ketika tiba di gereja itu, saya seperti diguyur air es. Kekesalan saya langsung sirna. Gereja yang saya kunjungi hanyalah sebuah rumah tua yang kecil dalam kondisi yang memprihatinkan. Saya nggak nyangka di kota masih ada gereja yang seperti ini. Ketika pintu dibuka, saya melihat seorang bapak tua. Rambutnya sudah putih semua. Ternyata om ini pendetanya. Saat itu juga tanpa pikir panjang, saya berkata kepada om pendeta itu bahwa pesanannya tidak usah dibayar. Sambil menyalakan kalender pesanannya itu, saya pulang dengan sedikit bersenandung Natal. Wajah saya berubah ceria. Saya bahagia karena hari ini saya bisa membantu seseorang. Rupanya Natal tiba dalam hati saya. Saya bisa berarti juga untuk seseorang. Natal adalah Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Alangkah indahnya apabila kita juga membagikan kasih itu, yaitu kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita semua diselamatkan. Mari, masih ada waktu beberapa hari menjelang Natal. Jadilah berkat bagi sesama dan menjadi berarti bagi orang-orang di sekitar kita.